Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Wahai para kawan dan ustadz sekalian, selamat datang di acara kami, sebuah persembahan terakhir kami, yaitu acara Lailatul Wada 2022 yang didukung oleh dan disponsori oleh malam ini. Detik ini juga bulan Juni menjadi saksi bahwa kerja keras kami takkan terganti dan kenangan ini kan selalu terpatri. Namun untuk memulai itu semua, mari kita dengarkan sambutan-sambutan yang akan disampaikan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Acara Lailatul Wada 2022 kepada Mus'ab Muhajir, dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan untuk melangsungkan acara Lailatul Wada 2022 yang insya Allah menjadi Lailatul Wada terbaik sepanjang masa. Yang kedua, marilah kita tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Yang saya hormati kepada Ustadz Hakimuddin Salim selaku Direktur Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas Klaten, Ustadz Rahmat Zubair selaku Kepala Kesantrian Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas Putra, dan Ustadz Darus Mahfudzi selaku Kepala Ketahfidhan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Putra, dan Ustadz Septian Teja selaku pembina kami, serta asatid dan astatiza yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tak lupa yang kami cintai seluruh santri dari kelas 7 sampai kelas 12. Alhamdulillah, malam ini genap sudah 3 tahun kami jalani dengan saling bahu-membahu dan doa serta dukungan dari Bapak Ibu guru. Akhirnya kami dapat sampai pada titik ini, titik di mana semua yang kami dapatkan akan menjadi bukti. Banyak hal yang telah kami lalui, mulai dari suka dan duka, kisah pilu hingga tangisan haru, dan itu semua yang membentuk kami untuk lebih memahami dunia. Terbentur, dan lagi-lagi terbentur, hingga akhirnya terbentuk. Tak hanya menjadi manusia biasa, namun dapat menjadi sosok yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kini, harapan adalah warisan yang dapat kami tinggalkan. Harapan untuk generasi masa depan, tak hanya untuk mewujudkan kejayaan, bukan hanya sebagai gagasan, namun untuk terrealisasikan. Gak perlu sedih ketika mendengar kata perpisahan, karena kata selamat tinggal hanya untuk mereka yang mencintai dengan mata, namun bagi mereka yang mencintai dengan hati dan jiwa tidak ada kata perpisahan. Lalu di akhir kata sambutan saya ini, mari kita berdoa agar menambah keberkahan pada acara Lailatul Wada 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hazil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawassikillahumma rabiqataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yahbu washrah suduraha bi faydil imani bik wa jamilit tawakkulli alaik wa ahya bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Sebelum saya akhiri kata sambutan ini, saya pengen mendengar takbir dari kita semua. Bismillah. Takbir. 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 Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Kesantrian Putra PPTQ Ibnu Abbas Klaten kepada Ustadz Rahmat Zubair. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Malam ini ya memang terasa berbeda ya. Ini penampilan
persembahan Lailatul Wada dari kakak-kakak kita kelas 12, kakak-kakak kita kelas 9 yang sudah menempuh masa dan hari-hari bersama, saling berbagi, semua ada, rasanya semuanya ada. Dan momen persembahan di pentas Lailatul Wada hari ini, malam ini juga insyaallah menjadi pembuktian bahwa antum semua tidak pernah berhenti untuk belajar. Contoh dari acara ini, antum bisa terus belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin. Dari acara ini, antum juga bisa terus belajar memahami bahwa segala yang antum lakukan bukan hanya ada senangnya saja, tapi juga susahnya, beratnya itu dipikul oleh semuanya. Maka harapannya yang tentunya sangat kita cintai, teman-teman kakak-kakak kelas 12 ya insyaallah, dan kelas 9 kita doakan berkah ilmunya, lulus semua, dan insyaallah kelak 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu mereka yang akan memimpin Indonesia. Potensi itu ada pada antum. Segala potensi kebaikan ada pada diri antum. Apalagi ini masa muda antum, masa penuh dengan impian, imajinasi yang kuat yang akan insyaallah menggerakkan tangan antum, menggerakkan kaki antum, menggerakkan jiwa dan raga antum, hati dan semuanya untuk berkhidmah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga acara kali ini membawakan kesuksesan, lancar semua, dan itu akan menanamkan nilai-nilai tarbiyah yang terbaik untuk diri masing-masing. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sukses semua, barakallahu fikum, ma'akumun najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsiran atas setiap sambutan yang telah diberikan. Berikutnya, sambutan dari Ustadz Hakimuddin Salim selaku Direktur PPTI Ibnu Abbas Klaten. Kepada Ustadz Hakimuddin Salim, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah.
وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. Teman-teman sekalian, bisa nggak cahayanya diredupkan dulu? Silau banget nih. Baik. Redupkan lagi bisa? Baik. Nggak perlu kelihatan, nggak apa-apa. Yang penting Ustaz bisa lihat kalian. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini, insya Allah kita bisa berkumpul dalam acara Lailatul Wada ini, sebuah malam yang tentu bercampur rasa di dalamnya. Ada rasa bahagia, terhibur melihat penampilan-penampilan dari teman-teman yang luar biasa, tetapi juga bercampur dengannya rasa sedih karena kita akan ditinggalkan kakak kelas kita, baik kelas 9 yang tidak melanjutkan di Ibnu Abbas ataupun kelas 12 yang tentu setelah menyelesaikan pendidikan di SLTA atau di SMA IT harus melanjutkan pengembaraan ilmu berikutnya. Pertama, Ustaz menyampaikan jazakumullah khairan katsira kepada segenap panitia LW 2022. Tepuk tangan dulu. Termasuk juga pembina LW Ustadz Teja, Ustadz ya. Masya Allah. Dan juga segenap asatidz yang membimbing, memantau, termasuk dari pesantren Ustadz Zubair, atas terselenggaranya acara ini. Kemudian juga segenap santri yang telah berkontribusi, baik telah tampil ataupun belum tampil pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bukan sekedar tarfih, bukan sekedar hiburan, tetapi juga ada makna yang banyak yang bisa kita dapatkan. Kepada kelas 9 dan kelas 12, Ustadz hanya ingin mengingatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bada'al Islamu ghariban. Sungguh Islam dulu mulai berkembang, mulai hadir dalam keadaan asing. Hanya sedikit dari kaum muslimin ketika itu berada di Mekah, hanya sedikit dari manusia yang mau menyambut apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang muslim ketika itu menjadi orang-orang yang terasing, aneh di saat mayoritas mengkufuri apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
Kemudian setelah itu Islam berkembang, mayoritas manusia di Jazirah Arab ketika itu bergabung dengan Islam, masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala afwaja, berbondong-bondong. Bahkan kemudian Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia sampai kepada tanah air kita yang kita cintai ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semuanya, wasayaudu ghariban kama bada'a. Nanti Islam akan kembali asing. Akan kembali asing, akan kembali aneh, anak-anak muda yang rajin sholat ke masjid. Akan kembali asing, dan ini yang akan dialami oleh kakak-kakak kelas kalian, kelas 9, kelas 12 ketika keluar nanti. Aneh melihat anak muda tekun membaca mushaf, menghafal Al-Quran, menundukkan pandangan, berakhlak yang baik, akan menjadi aneh dan menjadi sedikit dari yang begitu banyak. Wasayaudu ghariban kama bada'a. Inilah yang akan dialami oleh kalian kelas 9, kelas 12. Akan terasing, akan dinilai aneh ketika kalian tetap menjaga keimanan kalian, ketika kalian tetap menjaga keislaman kalian, ketika kalian tetap menjaga Quran, membaca Al-Quran siang dan malam, memurojaah hafalan kalian pagi dan sore. Itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang asing, sesuatu yang sangat sedikit dibandingkan kebanyakan manusia di luar sana. Tapi ingat, beliau menutup hadisnya dengan fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang asing, berbahagialah orang-orang yang aneh tersebut. Jangan kecil hati, jangan khawatir kalian mendapatkan pujian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan keistiqomahan kalian, insya Allah kalian minal ghuraba, orang-orang yang asing, orang-orang yang aneh, sedikit dari sekian banyak manusia yang insya Allah istiqomah dalam keimanannya, dalam keislamannya, dalam kequranannya, dalam kesolehannya, insya Allah. Terakhir sebagai penutup, karena ini Lailatul Wada, ya, nasyid apa? Kalau ceramah sudah sering ya. Leto, apaan itu leto? Ada sebuah nasyid yang pertama kali disenadukan oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Nasyid ini nasyid yang sangat dalam maknanya tentang ghuraba. Dan tolong kelas 9, kelas 12 nanti setelah lulus bisa searching apa makna dari nasyid ini karena sangat indah. Yang bisa nanti bisa bersama-sama dengan Ustadz ya. Baik. Ghuraba, 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 ghuraba wa li ghairillahi la nahnil jibal, ghuraba wartadainaha syi'aran lil hayah in
تسأل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء غرباء 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 لا نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود لا نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود فلنجاهد وننادي ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في الدنيا العبيد غرباء 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 كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء غرباء 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 غرباء. Ustadz artikan satu bait terakhir. Ini penting untuk diingat kelas 9 dan kelas 12. Kam tadzakarna zamanan yauma kunna su'ada. Betapa kami mengenang zamanan, suatu zaman yang lalu. Yauma kunna su'ada, ketika kami sangat bahagia, damai hati kami. Bi kitabillahi natluhu sabahan wa masa, saat kami dengan kitabullah, dengan Al-Qur'anul Karim, kami senantiasa membacanya pada waktu pagi dan sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsiran atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ustaz Hakimuddin Salim. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi pembelajaran, renungan, dan penyemangat bagi kita semua. Mari kita saksikan acara Lailatul Wada 2022, An Impression Leaves Memories. Yeah. Come on. Yeah. Selamat datang semuanya di acara kami, sebuah revolusi yang akan menjadi histori. Aksi teknologi bergabung dari inovasi, kerjasama antara Wibu dan Terdetetif. Penampilan terakhir kami akan menjadi memori. Yeah. Welcome to Lailatul Wada.
malam terakhir kami sebelum kami pergi. Ya, tapi perjuangan kami masih belum berhenti. Jangan pernah tinggalkan, lupakan kami. Untuk itu sekarang saksikanlah ini. Here we go, an emission to live a memory. Here we go, we are unity in diversity. Here we go, our Russian will be make a history. Here we go. Here we go, an emission to live a memory. Here we go, we are unity in diversity. Here we go, our Russian will be make a history. Here we go, here we go, here we go. Indonesia, tanah bumi putra nan berlukis dewangga, negeri penuh pujanya para pujangga, begitu kaya akan keluhuran peradabannya. Eksotisme mistik menghiasi kedamaian di antara sesama bangsa, sebentuk permata dengan keindahan tiada tara. Indonesia, tanah dengan beragam bangsa dan budaya, dari bumi berjuluk Serambi Mekah hingga pulau yang kaya akan rempah-rempah. Semua bersatu padu dalam kesatuan yang sungguh indah dengan adat budaya yang tak terbantah. Inilah Zamrud Khatulistiwa, inilah Indonesia. Salam alaikum.
Beginilah kehidupan mereka, kehidupan yang nyaman dan bersahaja, diisi dengan berdagang dan bertukar sapa, hangatnya suasana layaknya keluarga, saling rukun dan menjaga, keberagaman pun akan selalu diterima. Hingga datanglah sebuah bangsa yang berlayar demi mencari harta, gagah perkasa mengarungi samudra dengan strateginya David et Impera.
Akhirnya segenap tujuan itu telah tercapai. Kekejaman David et Impera akhirnya selesai. Suku-suku yang dulunya berseteru seiring berjalannya waktu mulai bersatu. Tahun demi tahun pun berlalu. Tekad untuk memperjuangkan persatuan abadi semakin menggebu. Dari perang fisik hingga perang politik, semua itu dilakukan demi satu titik. Dari Sumpah Pemuda hingga akhirnya proklamasi yang menggelora. Bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Namun semua itu hanyalah masa lalu. Sekarang ini banyak sekali idealisme baru yang bertentangan dengan prinsip terdahulu. Hal inilah yang sekarang terjadi di ibu kota, di mana uanglah yang berkuasa. Tak terkecuali dengan pemerintahan yang ada di sana, di mana kapitalisme merajalela, yang dengan dusta dan intrik menipu rakyatnya hanya demi secuil remah dunia. Akan tetapi yang namanya harapan itu senantiasa ada. Ia terletak di antara umat muslim muda, di antara para pemuda. Fajar salah satunya. Selamat malam Bapak-bapak anggota DPR sekalian. Hari ini kita akan membahas RUU dari Mas Fajar. Silakan Mas Fajar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah ba'du. Hari ini kita akan bahas rancangan undang-undang Flora, Agrikultur, dan Kehutanan. Saya yakin dengan ini kita dapat membantu rakyat dalam segala hal. Mau bantu rakyat, turunin tuh harga minyak, turunin tuh harga BBM. Itu namanya bantu rakyat, bukannya malah bahas hutan, flora. Maaf Pak, menurut saya itu pemikiran jangka pendek dan hanya membantu rakyat sementara saja, tapi tidak membantu rakyat untuk jangka panjang. Memangnya kamu tahu 20 tahun lagi negara ada apa? Kamu peramal, kamu pawang hujan. Gini Mas ya. Tenang, jangan emosi, nanti aja. Perkenalkan saya mulai. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Flora, Agrikultur, dan Kehutanan. Menimbang A. Bahwa lingkungan baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana yang diamatkan dalam pasal 20. Hei Fajar, kamu santai saja. Rapat pertama ngapain kerja? Duduk di meja, lepas dahaga, gak usah banyak tanya. Hei Fajar, selamat datang. Aku Dika dari Partai Beruang. Ku sudah lama di Senayan. Di sini kau pasti butuh teman.
undang-undangmu hebat mewakili rakyat, tapi kenyataannya ini masalah berat, gak mungkin selesai cepat. PR, 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 PR. Ringan berat masalah ini kan tugas kita bersama. Hei kawan, coba pikirkan, semua partai butuh proyekan. Mumpung ini kesempatan, yuk kita cari cuan. Dengar Fajar, sini belajar. Banyak hal yang kamu tidak sadar. Sistem ini sudah mengakar, uang harus berputar. Rancangan undang-undangmu hebat mewakili rakyat, tapi kenyataannya ini masalah berat, gak mungkin selesai cepat. PR, 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 PR. Kok jadi bahas cuan, jadi bahas proyekan. Dan satu hal lagi, ini tugas DPR. Kenapa jadi PR? Belum tahu dia. Kasih tahu aja. Persetan rakyat. 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 Gimana Fajar? Udah ngerti kan sekarang? Persetan rakyat. Saya tidak setuju. Kita ini DPR, kita harusnya kerja buat rakyat. Saya juga kerja kok untuk rakyat, sama yang punya uang, sama yang punya perusahaan, dan yang menciptakan lapangan pekerjaan. Mereka juga rakyat kan? Kalau begitu, persetan mereka juga. Selamat malam Pak, maaf mengganggu waktunya. Selamat malam Pak, mari silakan. Jadi begini Pak, maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk menawarkan proyek bisnis. Wah, proyek bisnis seperti apa ya? Begini Pak, kami dari PT Gelap Mas sangat tertarik dengan lahan di Papua. Kami ingin membangun ladang bisnis dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Wah, boleh-boleh itu Pak. Itu adalah proyek yang sangat potensial. Tapi tunggu dulu Pak. Kalau pengajuan proyek ini kami setujui, timbal balik apa yang akan kami dapatkan? Kami menawarkan keuntungan yang sangat besar untuk bapak-bapak sekalian. Bapak pernah mendengar pepatah air susu dibalas air madu? Nah, kami dapat sumber dayanya, Bapak dapat uangnya. Oh, bagus sekali itu Pak. Dah, setuju aja. Kita akan untung banyak. Shh, diam kamu. Sebentar Pak. Apakah benar kami dapat percaya dengan tawaran Bapak? Tentu saja Pak. Tentu Bapak dapat mempercayai kami. Kami adalah perusahaan yang besar dan profesional setelah berpengalaman. Bapak bisa megang janji saya.
Baiklah Pak, saya setuju dengan penawaran Bapak sekalian. Lalu bagaimana dengan perusahaan setempat, Pak? Lalu bagaimana dengan keluarga? Lalu bagaimana dengan warga setempat, Pak? Ah, gampang itu, Pak. Biar kami aja yang urus. Oke, kesepakatan telah tercapai. Silakan Pak, bisa bertanda tangan di sini. Baik, saya tanda tangan ya. Senang berbisnis dengan Anda. Sungguh suatu kehormatan, Pak. Jauh di timur Indonesia terdapat suatu suku yang masih sangat terjaga, bermukim di tengah rimba belantara dengan segala sumber dayanya yang berharga. Kebijaksanaan alam berpadu dengan pragmatisme modern di sini. Hidup berdampingan dengan debur air terjun, gemerisik hutan, dan surai kenari. Walau tak jarang terjadi huru-hara, tetapi rangkulan kami senantiasa ada untuk sesama, tanpa peduli dengan apa yang terjadi di luar sana. Hei Papua, begitu indah dengan alamnya, dengan keanekaragaman hayati yang sangat kaya dan keberagaman budaya yang tiada tara. Puluhan ribu varietas tumbuhan, ditambah ratusan spesies burung dan hewan. Semua hidup dalam kesinambungan dan satu ekosistem yang menyenangkan. Tapi seperti kata pepatah, tidak ada yang bertahan selamanya. Begitulah yang sedang terjadi di Papua. Hutan-hutan berumur tua ditebang untuk keperluan industri dan lain sebagainya. Kebun kelapa sawit berdiri dengan angkuhnya menatap jutaan jiwa tak berdosa. Orang-orang kehilangan rumah, pekerjaan, hingga keluarga. Pembakaran dan penggundulan dilakukan dengan seenak hati. Deforestasi dan eksploitasi digalakkan setiap hari. Seakan-akan hutan tersebut tak berarti dan hanya mengganggu hidup ini. Perusahaan raksasa bukannya menyejahterakan bangsa dengan jasad atau barangnya, malah menebang pohon yang telah berjasa. Mereka hanya memikirkan keuntungan semata dengan kedok menggerakkan ekonomi dunia. Mereka tidak sadar bahwa mereka telah merusak dunia.
emisi karbon terus-menerus merajalela, suhu dunia terus naik seenaknya, atmosfer dan ozon terus-menerus terbuka, dan dunia kehilangan sebagian paru-parunya. Berhektar-hektar lahan terus dibuka, tumbuhan dan hewan habis tak tersisa. Ratusan spesies dan varietas menjadi terancam dan sirna. Ini benar-benar kerusakan yang nyata. Bumi menjadi gundul karenanya. Orang-orang merana, sementara perusahaan tertawa sekeras-kerasnya. Sungguh masa depan yang gelap gulita. Namun sayang, kerusakan yang memporak-porandakan kita tak hanya bersifat fisik saja. Ideologi yang terdisortodoksi justru dapat menginjak-injak kesatuan bangsa, masyarakat, hingga keluarga. Industri hiburan dan percetakan Eropa sukses memutarbalikkan otak kaum muda, membuat tindak kebebasan dan kejahatan sekalipun serupa dengan hak asasi manusia. Begitu banyak hal yang disampaikan oleh sejarah, hingga kita bertanya, apakah norma kita mendukung pertumpahan darah? Jika itu berkesinambungan dengan budaya, bukan seperti itu budaya kita. Sebab yang namanya budaya seharusnya menjunjung tinggi kehormatan bangsa, dan bukan sebaliknya. Percaya rakyat gak akan tahu selama kamu tutup mulutmu.
ada demo di luar situ, bahasnya nanti dulu. Negara kita sangat lucu, demokrasi hanya waktu pemilu, gak dikawal setelah itu. Ngapain bahas RUU? Alihkan, pindahkan perhatian mereka dari masalah sesungguhnya. Isikan, suntikan pikiran mereka dengan hal yang gak berguna. Kita manusia setengah dewa, punya hak istimewa. Indonesia di tangan kita. Terima kasih sosial media mengambil semua waktu manusia. Hanya goreng yang ada dramanya, gelapkan fakta, kacaukan realita. Ini enaknya jadi anggota, rakyat sibuk sama gosip saja. Masalah negara mereka malah lupa. Inilah celah kita. Alihkan, pindahkan perhatian mereka dari masalah sesungguhnya. Isikan, suntikan pikiran mereka dengan hal yang gak berguna. Kita manusia setengah dewa, punya hak yang istimewa. Indonesia di tangan kita. Manusia setengah dewa, 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 manusia setengah dewa. Kita manusia setengah dewa. Hilangnya hutan Papua, kebakaran hutan Kalimantan, kebakaran hutan Riau, perubahan iklim negeri kita. Alihkan, pindahkan perhatian mereka dari masalah sesungguhnya. Isikan, suntikan pikiran mereka dengan hal yang gak berguna. Kita manusia setengah dewa, punya hak yang istimewa. Indonesia di tangan kita. Jauh lebih mahal kopi ini daripada suara rakyat. Ah, Pak Untung nih. Itu Fajar. Fajar, bisa ke ini sebentar? Kita bisa ngomong bentar? Oh, boleh dong. Saya tahu pembicaraan kita kemarin kurang enak suasananya. Saya ingin ngajak kamu ngobrol baik-baik aja tentang RUU FAK yang kamu ajukan.
Kita tuh di sini sebenarnya bertiga sama loh kayak kamu. Kita sangat peduli sama flora, agrikultur, dan ketampanan itu. Kehutanan, Pak. Iya, itu maksudnya, saya bercanda, Fajar. RUU itu bagus loh, tapi ya kamu tahu sendiri lah, kamu nggak bisa berdiri sendiri di sini. Kalau di sini kan kamu pasti butuh teman. Dan perlu banyak suara bagi RUU itu untuk disahkan. Kita bisa saja mendukung rancangan undang-undang FHK kamu, tapi ada beberapa pasal yang harus diperbaiki. Gak banyak kok, cuma beberapa aja. Coba pasal apa ya? Yang perusahaan butuh izin dari warga setempat. Nah, aku kurang ngerti itu. Jadi gitu, Fajar, kita kan DPR. Rakyat udah kasih amanat ke kita. Jadi perusahaan-perusahaan tuh gak perlu lagi urusan sama rakyat. Langsung saja sama kita. Gak ada ke rakyat, gak ada. Aduh, kamu tuh pasti ngiranya kita bertiga ini kayak pro perusahaan banget. Enggak loh, Fajar. Kan kamu tahu lah, perusahaan-perusahaan ini yang ngasih banyak banget lapangan kerja ke rakyat. Jadi kalau kita dukung perusahaan-perusahaan ini, otomatis kita juga dukung rakyat. Iya toh? Betul, terutama perusahaan sawit, pertanian, peternakan, FMCG, minyak. Kemarin yang dari partai kamu apa? Batu bara. Dan batu bara. Jadi gitu, Fajar. Sekarang kamu paham kan kalau proposal kamu ini mempersulit mereka? Ya, paham, Pak. Oke, saya perjelas ya, Fajar. Kalau kita mempersulit mereka, mereka akan pergi. Kalau mereka pergi, rakyat gak ada kerjaan. Protes lagi. Kita ini ngelakuin buat rakyat juga. Paham? Ya, saya paham. Saya paham benar semua maksud kalian. Nah, gitu dong. Kalau paham begini kan sekarang jadi enak. Karirmu bakal panjang di sini. Yaudah. Kamu revisi pasal-pasal yang tadi ya. Oh, tentu tidak. Ku tahu ini berat, melawan banyak pihak, takkan selesai cepat. Banyak yang kan menghambatkan tujuan demi hidup yang nyaman, yang punya kepentingan. Bisakah aku lawan? Jangan banyak mimpi, nanti sakit hati. Siapa bilang ku hidup di atas angan-angan, tapi ku tetap sanggup menjalani tantangan. Gak mungkin dilawan, ini kenyataan yang harus kau terima. Mengubah Indonesia, menjunjung tinggi Pancasila. Mengubah Indonesia, menjunjung tinggi yang berkuasa. Persetan rakyat, kita pikirkan rakyat, pedulikan rakyat. Kita pilihan rakyat, perwakilan rakyat. Manusia setengah dewa, punya hak istimewa. Kita pikirkan rakyat, pedulikan rakyat. Kita pilihan rakyat, perwakilan rakyat. Manusia setengah dewa, punya hak istimewa. Kita hanya manusia, jangan besar kepala. Rakyat percaya kita, jangan hancurkan bangsa. Kewajiban yang utama, persetan hak istimewa. Siapa bilang kita berkuasa, rakyat turut aja. Kita pikirkan rakyat, pedulikan rakyat. Kita pilihan rakyat, perwakilan rakyat. Kita pilihan rakyat, kita pilihan rakyat. Kita pilihan rakyat, kita pilihan rakyat. Kita pilihan rakyat. Manusia setengah dewa, pilihan rakyat.
hak pilihan rakyat, kita pilihan rakyat, kita pilihan dewa, kita pilihan rakyat, hak pilihan rakyat, kita pilihan rakyat, kita pilihan dewa, 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 kita pilihan rakyat, perwakilan rakyat.
Mereka berteriak lantang tentang keadilan, namun rakyatnya meraung-raung hampir mati kelaparan. Mereka serukan tentang kedamaian, tapi tidur malamku acap terganggu oleh desing peluru dustamu. Siapa yang menggarong negeri ini habis-habisan, mencungkil habis putaran emas bumi pertiwi yang bertuan. Mereka kini telah berkalung tahta, duduk bersandar di singgasana tanpa tersentuh derita. Ibu pertiwi meneteskan air mata, gunung-gunung seakan ikut berduka. Samudra luas merah membara, menangisi keculasanmu, bertopengkan kata. Dan inilah Indonesia sekarang. Dengan berbagai masalah yang ada, kita semua masih berusaha untuk mengharumkan kembali nama bangsa ini melalui perantara pemuda-pemuda Indonesia. Dan pastinya tentu tidak mudah untuk melakukan itu semua. Dengan bekal kerja keras dan tak kenal lelah, maka lahirlah talenta-talenta yang muncul pada diri para pemuda. Dan dengan itu semua, kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih memiliki banyak sekali potensi-potensi yang dapat bersaing di era globalisasi ini. Dengan keahlian olahraga, seni, IT, dan keahlian-keahlian lainnya, tonggak bangsa ini bisa kembali tegak. Tentu itu semua harus tercermin dalam diri kita supaya dapat termotivasi dan dapat memperbaiki diri, sehingga dalam bersatunya kembali para pemuda dengan talenta-talenta yang beraneka ragamnya, persatuan dan kesatuan dapat kembali terbentuk seperti sedia kala, hingga mencapai cita-cita untuk memajukan umat dengan pemuda muslim dengan akidah yang kuat terpatri dalam hati sanubari. Akhirnya kita telah sampai di ujung acara akbar dan meriah ini. Terima kasih kepada para ustadz dan kawan-kawan semua yang dengan senang hati melangkahkan kaki untuk datang ke malam ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau selama acara kami banyak terjadi kesalahan dan ketidaksempurnaan yang tidak berkenan di hati. Juga kami mengucap terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan dukungan yang tiada henti terus mengalir untuk kami. Kami mengetahui ini adalah acara terakhir kami.
Tapi kami juga tahu bahwa ini merupakan langkah awal untuk menegakkan Islam di masa depan nanti. Terima kasih atas segala hal yang telah hadirin lakukan selama ini. Terima kasih pula kepada para ustadz-ustadz yang dengan penuh cinta merawat dan mendidik kami. Jasa-jasamu akan selalu terpatri di hati kami. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah menemani kami dari awal hingga saat ini. Kami memohon maaf jika selama kami berada di sini banyak sekali kesalahan-kesalahan yang tak terhitung oleh jari. Dan satu hal lagi, kami berpesan supaya hadirin sekalian bisa selalu mengenang dan mengingat kami, ambil yang baik dan buang yang kurang untuk dijadikan evaluasi. Dan terakhir, Lailatul Wada 2022, an impression leaves memories. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada acara.